Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Terpadu 2 Yespida Sukabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran kita hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelasnya dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap untuk mengawali pembelajaran hari ini. Mari kita baca doa, mulai. Selesai ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini absen dulu. Siapa yang tidak hadir, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu minta untuk kalian cek dulu bajunya, rapikan dulu bajunya. Silakan lihat dulu bajunya sudah rapi kok belum. Maskernya untuk laki-laki, pecinya coba dirapikan. Lihat kiri kanannya apakah ada sampah. Coba dirapikan lagi tempat duduknya. Sudah? Apakah kalian hari ini bersemangat? Untuk mengecek semangatnya, kita lakukan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian sudah semangat semua, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Lalu kita sudah belajar tentang apa? Ciri dan sifat dari jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri dan sifat dari. Kita simak dulu gambar dulu. Kalian sering melihat fenomena seperti ini? Ya. Kita lihat di sini ada gambar bayi, kemudian ada balita sampai bayi sampai balita ya. Awalnya kan bayi ini cuma hanya bisa tiduran saja, tetapi seiring berkurangnya waktu, bayi tersebut bisa berdiri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya pertumbuhan. Pertumbuhan ini terjadi pada sel. Jadi bayi tersebut bertumbuh karena adanya perbanyakan sel di dalam tubuhnya. Jadi yang bayi tersebut yang asalnya hanya terlentang tiduran saja, sekarang sudah bisa berdiri. Bagaimana tubuh dapat tumbuh? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana cara tubuh dapat tumbuh? Tubuh terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang paling luas dinamakan dengan lempengan kuku. Lempengan kuku terletak pada alas kuku atau yang dinamakan dengan naebe. Sedangkan matriks adalah daerah di mana pertumbuhan tubuh berasal. Matriks berada di luar tubuh kita. Matriks memiliki sel-sel khusus yang terus menciptakan dan membuat sel tubuh baru. Sel-sel tubuh tersebut kemudian akan tumbuh dan akan menghasilkan protein keras yang dinamakan dengan keratin. Sel-sel yang diisi keratin akan terdorong ke depan karena banyaknya sel-sel baru yang terbentuk di belakang mereka. Akhirnya sel-sel yang diisi keratin mati dan membentuk rata dan jadilah lempengan kuku. Keratin keras di sel-sel mati ini memberi kekuatan pada kuku yang membuatnya kuku menjadi keras. Lalu apa kegunaan kuku ini? Mengikuti dan lagi dengan hanya melihat. Ini dari video yang
gitu kan. Kemudian dibangun oleh tiga bagian utama. Yang pertama ada membran inti, kemudian ada inti sel, dan selanjutnya ada sitoplasma. Nah tadi kan di bagian sel itu yang pertama ada membran, kemudian ada inti sel. Nah di dalam inti sel itu, tadi kan membran itu fungsinya untuk mengatur ya, mengatur molekul keluar masuk. Nah selain untuk mengatur molekul keluar masuk, membran ini fungsinya untuk apa? Melindungi. Kemudian selain itu pembatas ya, pembatas bagian luar dan juga bagian dalam. Kemudian inti sel fungsinya tadi apa? Sebagai pengendali. Kemudian apa lagi? Pembelahan sel. Apa? Pembelahan sel. Kemudian pembawa informasi genetik. Informasi genetik itu adalah DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribosa. Jadi di dalam DNA ini dia menyimpan informasi genetik dari orang tua kita. Jadi kita itu kan dari setelah hidup genetik ayah dan juga dari genetik ibu. Nah genetik itu atau DNA itu terdapat di inti sel yang nantinya akan diwariskan ke anak-anak kita nantinya. Kemudian ada sitoplasma. Jadi sitoplasma ini bentuknya seperti apa? Seperti cairan. Bentuknya seperti cairan. Cairannya itu agak sedikit kental ya, atau disebut dengan koloid. Kita bahas yang retikulum endoplasma. Dan juga ada yang halus. Bedanya kasar dan halus apa?
bergerak? Tidak. Jadi fungsi mitokondria itu ternyata besar atau tidak sih fungsinya untuk tubuh kita? Besar ya fungsinya. Nah, proses pembentukan energi itu kan dimulai dari kita menghirup oksigen. Ya, ada lisosom. Lisosom itu berfungsi untuk intra. Kalau intra itu apa? Intra di dalam. Ya. Jadi lisosom ini dia berfungsi mampu mencerna makro itu besar kecil. Makro besar. Jadi ternyata lisosom ini mampu mengambil atau memakan molekul yang ukurannya sangat besar. Jadi kalau misalkan lisosom ini dia kan selain untuk mencerna makro molekul dia juga bisa merusak sel-sel
dari depan. Nih. Jadi gini kata-katanya. Apabila organel ini organel ribosom mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah tidak adanya sintesis. Tadi fungsi ribosom itu apa? Sintesis protein. Tidak adanya sintesis protein. Ini mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah tadi fungsi badan Golgi itu apa? Kelompok 3 itu tentang Iya. mitokondria itu the power of host. Kira-kira bisa makan nggak? Bisa makan. Paling cuma bisa apa? Tiduran atau tebakan gitu ya. Tidak bisa sekolah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi itu fungsinya sangat luar biasa. Mitokondria itu diibaratkan sebagai dapur. Kalau misalnya perusahaan mitokondria yang terjadinya ya. Jadi apabila berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Apabila terjadi kerusakan pada ribosom, maka tidak ada tempat sintesis protein. Hasil sintesis protein yaitu asam amino yang berperan penting untuk substitusi tubuh atau penyusun tubuh. Fungsi asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sehingga tubuh akan lebih mudah untuk menggunakannya. Asam amino merupakan bentuk yang paling sederhana dari protein. Pemecahan protein menjadi asam amino. Setelah dipecah, asam amino akan diserap oleh jaringan usus dan dibawa ke organ hati. Fungsi amino membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh seperti otot, kulit, kuku, rambut. Asam amino menghasilkan antibodi dan mendukung produksi hemoglobin dan sel darah merah. Kekurangan protein, maka yang akan terjadi adalah imunitas menurun, pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat. Silakan untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi. Sebutkan namanya dari kelompok berapa. Nama dari Berjaya ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sel dengan reproduksi sintesis protein yang tinggi secara khusus memiliki fungsi ribosom yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya bersama teman-teman. Ya. Badan Golgi. Apabila badan Golgi mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah kerusakan pada beberapa sel yang ada di kelenjar hormon. Karena badan Golgi juga memiliki fungsi sebagai tempat sensasi, yaitu proses pengeluaran hasil metabolisme untuk digunakan dalam tubuh. Metabolisme yaitu proses mengubah zat. Salah satu contohnya hormon insulin yang dihasilkan kelenjar. Pankreas insulin merupakan proses mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot glikogen di hati sehingga kadar gula menurun. Kurangnya insulin dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus kencing manis. Ini bisa timbul karena hiposensiasi dan
dan hormon insulin juga yang menyebabkan kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Silakan kelompok lain untuk menanggapi atau untuk menyangga, silakan. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Analisislah yang kemungkinan terjadi pada jika organel-organel di tubuh ini mengalami kerusakan. Mitokondria. Mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi seluler. Mitokondria mengubah energi kimia yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi menjadi bentuk energi lain yang mudah digunakan oleh sel tubuh. Ketika kemampuan mitokondria hilang atau rusak, maka tubuh akan kekurangan energi. Dampaknya adalah disfungsi otak, gangguan penglihatan, lemah otot, gerakan terbatas anggota badan. Peristiwa mitokondria mengalami kerusakan disebut disfungsi mitokondria. Penyebabnya adalah mutasi dalam DNA. Mitokondria menyebabkan alur produksi energi dalam mitokondria terganggu. Silakan kelompok lain ada yang menanggapi. Dari kelompok 2 menanggapi jawaban dari kelompok 3. Mitokondria merupakan organel sel dengan ganda. Organel luar memiliki struktur halus dan berfungsi sebagai pembatas bagian dalam mitokondria setelah sitoplasma. Adanya kerusakan menyebabkan penggunaan bahan dalam menjadi semakin luas sehingga membesar kemampuan mitokondria melakukan respirasi seluler untuk melakukan jadi tadi diskusinya itu kan apa yang terjadi ya jika organel-organel sel itu mengalami kerusakan. Tadi di kelompok 1 membahas bagaimana kalau misalkan ribosom ya. Kalau misalkan ribosom mengalami kerusakan, kemungkinan untuk sintesis protein itu akan terlambat. Sintesis protein itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa kelompok 1 itu menghasilkan asam amino. Ternyata asam amino itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Karena asam amino merupakan penyusun utama dari tubuh. Jadi kalau misalkan kita kekurangan asam amino, yang terjadi imunitas turun dan juga perkembangan dari tubuh kita sendiri akan terganggu. Kemudian tadi kelompok 2 membahas tentang apa yang terjadi jika badan Golgi yang besar ya. Ternyata badan Golgi itu kan memiliki fungsi sebagai sekresi sel ya. Nah, sekresi sel ini contohnya bisa terjadi pada kelenjar. Nah, contohnya tadi kelompok 2 itu mengambil apa yang terjadi jika badan Golgi rusak itu adalah yang terjadi ketika kelenjar pankreasnya itu akan mengalami gangguan ya, sehingga nanti gula darah di dalam tubuhnya itu akan meningkat yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus ya atau kencing manis. Kemudian terakhir kelompok 3 itu membahas apa yang terjadi jika mitokondria yang mengalami kerusakan. Mitokondria itu kan tadi dikatakan sebagai power of house ya, jadi energi yang paling utama. Manusia dan sel hewan dibagi menjadi 3 apa aja? Inti sel, inti dan juga plasma. Kemudian organel sel apa saja? Kemudian mitokondria, terus badan Golgi, terus sentrosom, dan vakuola, terus sitoskel. Jadi ini merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada,
saat pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan saja adalah kromosom, ribosom, sentrosom, lisosom, autosom. Sentrosom. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai jaringan dari sel tubuh ya, jaringan tubuh. Jaringan itu kan ada sel dan juga yang lainnya. Nah kalian sebelum memasuki pembelajaran minggu depan mau membaca terlebih dahulu materinya ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Perhatian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca doa mulai. Selesai ucapkan salam.